Yang kedua, doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca Fitriana Sukesi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Prayoga yang akan dibawakan oleh Ibu Binta. Yang keempat, kata sambutan oleh kepala sekolah sekaligus perkenalan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Yosef Arnoldi. Yang kelima, kita akan nantinya menyaksikan penampilan dari siswa-siswi SMA Yosef Arnoldi. Keenam, masuk agenda yang pertama, sosialisasi visi misi sekolah yang akan disampaikan nantinya oleh Kepala Sekolah SMA Yosef Arnoldi. Yang ketujuh, sosialisasi program kurikulum dan wali kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Sonta Hutapea. Selanjutnya nanti kita akan membuka diskusi dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan sosialisasi program dari kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Binta. Dan yang terakhir, sosialisasi pembayaran uang sekolah melalui virtual account dari pihak Bank BRI, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, doa penutup dari Pak Frans Tampu Bolon. Baik Bapak Ibu, rasanya kalau tidak dibuka dengan pantun tidak meriah. Saya sapa kembali Bapak Ibu. Ya. Kalau saya katakan selamat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Bisa ya Bapak Ibu? Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pohon mangga, pohon kueni. Cakep. Ditanam orang di tengah kebun. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya membacakan pantun. Lebat daunnya pohon cemara, tempat singgah burung tempua. Salam saya membuka acara. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai pertemuan kita dengan doa pembuka. Kami minta kesediaan dari Ibu Fitri untuk membuka dengan doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kesehatan dan segala sesuatu yang kami butuhkan bagi hidup kami, Engkau telah berikan kepada kami. Di hari yang berbahagia ini, Engkau mengumpulkan kami untuk bertemu bersama-sama bersama kami pendidik dan tenaga kependidikan SMA Yosef Arnoldi bersama dengan orang tua anak didik kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar sepanjang pertemuan ini kami senantiasa mampu mendengarkan apa yang dipaparkan oleh para pendidik kami dengan segala program-programnya, di mana program ini pada akhirnya mampu mengembangkan anak didik kami, terkhusus siswa kami yang kelas 12. Kiranya Roh Kudus-Mu juga menyertai orang tua kami yang hadir pada kesempatan ini. Kiranya juga orang tua kami dapat memberikan saran, sumbangan pikiran demi kemajuan sekolah ini. Berkatilah juga yang mungkin belum hadir pada kesempatan ini karena berbagai hal. Berkatilah mereka, semoga kasih-Mu senantiasa menyertai orang tua kami. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Bu Fitri yang sudah membuka dengan doa pembuka. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Prayoga. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Pancasila, undang-undang dasarnya, menuju cipta mulia. Dengan cinta kasih semboyan utamanya dalam karyanya. Hiduplah padulang Yayasan Payugaria. Hiduplah padulang Yayasan Payugaria. Berbangsa bertakwa, siswa luhur budinya, cerdas dan mantap. Disiplin pendidiknya, luas wawasannya, siap hadapi tantangan. Yayasan Prayoga, cinta kehidupan, rukun dan damai. Hiduplah padulang Yayasan Payugaria. Hiduplah padulang Yayasan Payugaria. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai agenda pertemuan kita. Yang pertama, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Yosef Arnoldi, sekaligus perkenalan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Yosef Arnoldi. Kepada Bapak Siswanto Purba MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nia selaku MC pada pertemuan kita kali ini. Saya sapa Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu bisa datang ke sekolah kita dalam agenda pertemuan dengan pihak sekolah terkait sosialisasi visi misi dan program sekolah. Pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena berkat dan limpahannya lah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita dari pihak sekolah itu mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke sekolah ini? Tentunya Bapak Ibu ini adalah agenda yang penting sebenarnya perlu kami sampaikan. Karena selama ini keterlibatan orang tua ya itu sangat diharapkan. Apalagi untuk kedepannya. Dalam kurikulum yang saat ini diterapkan oleh pemerintah itu kurikulum merdeka, kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu tidak lepas. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan kepada kami. Bapak Ibu menitipkan anak-anak Bapak Ibu untuk kami didik, kami bina di sekolah ini. Maka dari itu perlu rasanya kita buat agenda rutin setiap tahunnya. Perlu diadakan pertemuan orang tua dan pihak sekolah. Artinya apa yang menjadi harapan orang tua dan harapan kita juga itu perlu kita diskusikan bersama, kita duduk bersama. Nah inilah wadahnya Bapak Ibu, kita fasilitasi itu. Nah maka dari itu agenda nanti itu ada sosialisasi visi misi. Yang kedua program sekolah. Mengingat anak-anak kita itu sudah kelas 12. Nah tentu kita akan mempersiapkan anak-anak ini ke depan. Apa tujuan mereka, kemana mereka melangkah setelah tamat dari SMA kita ini. Nah sehingga nanti kami akan sampaikan program kita apa. Lalu yang berikutnya agenda kita adalah pembayaran uang sekolah yang dimana kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak Bank BRI. Supaya Bapak Ibu ketahui bahwa ke depan pembayaran uang sekolah itu tidak lagi tunai, tidak lagi cash ke sekolah. Tapi diharapkan Bapak Ibu sudah membayarnya itu menggunakan virtual account langsung ke bank, boleh bank Mandiri, boleh bank BRI. Nah, karena memang keluh kesah orang tua, kami tidak punya rekening Mandiri, sehingga kami sampaikan ke yayasan kemarin itu sudah menjalin kerjasama dengan pihak BRI. Sehingga Bapak Ibu yang memang kalau kondisi Bagan Batu ini dominan punya bank BRI,
itu sudah bisa melakukan pembayaran uang sekolah melalui virtual account. Jadi ke depan Bapak Ibu tidak lagi ada yang membayarkan secara tunai. Nah, itu juga aturan dari yayasan bahwasanya tidak lagi diperkenankan pembayaran uang sekolah secara tunai. Nah, mungkin untuk kata sambutan saya tidak panjang lebar Bapak Ibu. Dan juga dalam pertemuan ini kita juga adakan secara Zoom meeting, daring, online. Jadi Bapak Ibu yang di rumah yang mungkin tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini juga bisa mengikuti secara online di Zoom ya, media Zoom. Namun Bapak Ibu yang di rumah, mohon maaf kami tidak berikan kesempatan untuk sesi pertanyaan. Jadi kita hanya memberikan kesempatan pertanyaan itu dari Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan kali ini. Begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin Bapak Ibu melihat sepertinya wajah baru yang berdiri di sini. Nah, terhitung 1 Juli 2023 kemarin, saya dipercayakan oleh yayasan menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Yosef Arnoldi Pekanbaru ini. Saya dimutasikan dari Dumai. Asal saya dari Duri, namun saya sudah 5 tahun bekerja di SMA kita juga di bawah naungan Yayasan Prayoga, itu di SMA Santo Tarsius Dumai. Nah, 1 Juli kemarin saya dimutasikan ke sini. Begitu. Nama saya Siswanto, nama orang Jawa, tapi saya bermarga Purba. Istri saya Boru Sitanggang. Kami sudah dikaruniai satu putri, itu masih berumur 2 tahun. Kami beralamat tinggal di perumahan DL Sitorus nomor 14C. Ya, mana tahu Bapak Ibu ada yang berkenan datang, ya kami terbuka 24 jam, pintu kami akan terbuka untuk Bapak Ibu. Begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan juga Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan di SMA Yosef Arnoldi, sekaligus juga wali kelasnya dan juga jabatan mereka, tugas tambahan mereka. Yang pertama saya panggilkan Bapak Ibu pendidik supaya nanti saya panggil langsung berbaris di depan. Yang pertama Ibu Sonta. Ibu Sonta Hutapea SPD. Tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya. Ibu Sonta ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan sosiologi. Yang berikutnya Bapak Mus Mulyadi Syanturi. Bapak Syanturi itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Wali kelas 12 IPA. Jadi Bapak Ibu yang anak-anak kita yang 12 IPA, Bapak inilah wali kelasnya. Mengajar mata pelajaran matematika. Berikutnya Ibu Bintariana Sisiliana SPD. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ibu ini wali kelas 10B, mengajar bidang studi geografi dan sejarah. Selanjutnya Ibu Kurniati Simbolon, SPD. Jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Jadi urusan surat menyurat atau bahkan informasi terkait informasi sekolah kepada orang tua itu melalui ibu ini. Wali kelas 10A mengajar mapel biologi, PPKN dan budaya Melayu Riau. Selanjutnya Bapak Anggiat Siagian SPD. Ya, Bapak ini merupakan staf kurikulum mengajar bidang studi fisika dan seni budaya. Ya, selanjutnya Ibu Elia Novita. Ibu Elia Novita itu wali kelas 11A mengajar bidang studi bahasa Inggris. Ya, conversation dan PPKN. Selanjutnya Ibu Francisca Fitriana Sukesi, SPD. Tugas tambahan sebagai guru BK. Mengajar bidang studi agama, antropologi, dan seni budaya. Selanjutnya, Bapak Frans H. Tampu Bolon. Ya, Bapak Frans ini merupakan wali kelas 12 IPS.
Nah, jadi Bapak Ibu yang anak-anak kita kelas 12 IPS, Bapak inilah wali kelasnya. Mengajar bidang studi Penjas, Sosiologi dan Prakarya. Selanjutnya Ibu Juleli Borusinaga SPD. Wali kelas 11B, mengajar bidang studi Ekonomi dan Sejarah. Selanjutnya Bapak Leonard Simanung Khalid. Ya, Bapak Leo ini mengajar komputer. Ya, sekaligus juga untuk masalah pelaksanaan ujian ANBK, ini Bapak ini operator kita. Selanjutnya ada Ibu Elfrida Borusinaga, ya kemungkinan masih di bawah, mengajar bidang studi kimia. Ibu Rasmi Sinaga sebagai bendara sekolah. Ibu Ija Heldima Manalu. Nah, Ibu Ija ini sebagai tata usaha sekaligus juga operator dapodik. Jadi berkaitan surat menyurat, keperluan ya sekolah, ya terus juga untuk pengambilan ijazah nanti melalui Ibu Ija. Lalu ada pramugita Mas Wawan dan Mas Bayu. Nah, itulah tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Yosef Arnoldi. Jadi mohon kerjasama kita, kami dari Tendik dan Pendik, ya dan orang tua supaya kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk pengembangan ya anak didik kita ke depan. Ya, silakan Bapak Ibu supaya kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa itu saja untuk kata sambutan sekaligus juga perkenalan Bapak Ibu guru. Untuk acara ke depan kami juga harapkan Bapak Ibu supaya memberikan ide-ide, masukan, ya tujuannya untuk kemajuan sekolah kita ini. Akhir kata saya sudahi, selamat pagi, Tuhan berkati. Baik, terima kasih buat Pak Siswanto yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari siswa-siswi SMA Yosef Arnoldi dari kelas 10 sampai kelas 12 perwakilan. Sambil menikmati snack yang sudah diberikan ya Bapak Ibu. Naparoro tondiki manang didi apea didi apea totondo diramuti nang sipata salah Artutukang dirati Ibu aku hilangku nabutu Hujan kami di Parnoluano Gumakau galeng
Disa sudah kembali pengen ibu kami yang sifat tak salah tertutup di kaki di bawahku di bawahku di sayangku hidupku naburju hujan ringan Antoni di pengeluaran rubah jamin rumah kau yang lewat melihat Disa sudah kembali pengen sama Tuhan ibu kami hujan ringan kami di pengeluaran rubah jamin rumah kau yang lewat melihat Disa sudah kembali pengen sama Tuhan ibu kami pengen sarima Tuhan pengen sama Tuhan ibu kami. Oke, terima kasih buat anak-anak kami yang sudah menyanyikan sebuah persembahan lagu. Semoga doa dan harapan orang tua kalian semuanya sukses. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama, sosialisasi penyampaian visi misi sekolah SMA Yosef Arnoldi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Siswanto Purba MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nia. Bapak Ibu, untuk visi dan misi kita itu sudah terjadi revisi ya, perubahan dari visi dan misi yang sebelumnya. Tentu mengacu pada perubahan kurikulum yang saat ini pemerintah agung-agungkan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk visi di SMA Yosef Arnoldi yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, berjiwa profil pelajar Pancasila, berbasis digital dan hidup dalam kasih. Jadi itu untuk visi di SMA Yosef Arnoldi. Nah, indikatornya yang pertama berprestasi bidang akademik dan non-akademik. Nah, ini visi kita ke depan, bagaimana supaya sekolah itu, anak-anak didik kita itu berprestasi tidak hanya secara akademik,
maupun non-akademik. Dan ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai nampak, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk akademik 8 orang anak kita lolos ke tingkat provinsi, Olimpiade Sains Nasional, begitu. Nah, untuk non-akademik, ya kita juara 1 tingkat kabupaten kota untuk Solosong. Itu tadi perwakilan yang nyanyi tadi itu anak salah satu utusan kita. Lalu untuk monolog, kita sampai ke tingkat nasional, juara 2 tingkat provinsi kemarin di Pekanbaru. Nah, jadi ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi bagaimana supaya baik secara akademik maupun non akademik ya anak-anak kita bisa meraihnya. Berikutnya penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan harapan ya dari kurikulum Merdeka yang menjadi goalnya atau tujuan dari kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi yang mau ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga mandiri. Yang keempat itu ada bernalar kritis. Dan yang berikutnya ada kreatif. Dan yang terakhir itu berkebinekaan global ya. Berkebinekaan global itu satu lagi yang terakhir. Nah, itu yang mau kita tanamkan kepada anak kita Bapak Ibu. Nah, lalu teknologi digitalisasi sekolah. Nah, ini juga menjadi visi kita ke depan. Maka dari itu Bapak Ibu, pelan-pelan kita akan benah sekolah kita ini. Yang pertama mulai dari fasilitas kita. Maka saat ini untuk bel kita, bel masuk itu sudah menggunakan bel otomatis. Ya, kita sudah pasang bel otomatis langsung terkonek ke sistem. Lalu ke depan, ya mungkin pelaksanaannya minggu depan, setiap ruangan itu sudah dipasang CCTV. Nah, jadi supaya juga meningkatkan keamanan, ya mana tahu ada kehilangan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita akan pasang, itu minggu depan itu pelaksanaannya, saya sudah pesan. Lalu untuk rapor, itu kita sudah menggunakan e-rapor. Dan guru-guru juga untuk kehadiran itu sudah menggunakan fingerprint. Artinya sudah langsung terkonek ke sistem. Ke depan saya juga berpikir bagaimana supaya anak-anak itu juga saat hadir ke sekolah itu sudah pakai fingerprint itu juga ataupun scan barcode. Ke depan rencana saya itu kita terapkan di sekolah ini. Lalu hidup dalam kasih. Nah, ini yang indikator visi yang terakhir. Hidup dalam kasih ini juga sama seperti moto dari yayasan. Cum caritate, artinya bagaimana supaya hidup dalam kasih. Maka dari itu program sekolah untuk ini kita ada namanya Asolpra. Ya, itu di setiap hari Senin. Nah, tujuannya Asolpra ini adalah untuk membantu teman-teman ataupun Bapak Ibu orang tua yang secara ekonomi kurang. Ya, jadi seperti subsidi silang bisa juga kita gunakan itu. Nah, untuk misi yang pertama, melaksanakan pembelajaran intra maupun ekstrakurikuler dalam pengembangan bidang pengetahuan dan keterampilan berdasarkan minat bakat dan potensi pendidik dan peserta didik. Nah, untuk pembelajaran, ya mungkin kalau untuk intrakurikuler proses KBM kita sudah terapkan. Namun saya berpikir ke depan bahwa pembelajaran itu selalu berbasis digital. Jadi guru itu tidak hanya mode ceramah aja, ya mode ceramah, menonton seperti itu, tidak. Ke depan kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu guru supaya mengajar itu menggunakan media, ya media, baik itu PowerPoint ataupun juga video-video pembelajaran. Karena memang di setiap kelas itu sudah ada infokus, ya seperti infokus untuk menampilkan gambar. Karena kita memang sekarang itu
ya bagaimana supaya sekolah kita itu berbasis digital. Selanjutnya terkait ekstrakurikuler, kita sudah buka dan sudah kita data ke anak-anak kita. Ada 9 ekstrakurikuler ya. Kalau untuk akademik itu ada bina prestasi, ada English Club ya. Dan untuk non akademik ada basket, futsal, voli, ya, renang, ya. Terus juga ada musik dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saat ini saya sedang bernegosiasi dengan pihak yayasan untuk pembuatan lapangan. Jadi lapangan kita ini sekarang sedang negosiasi dengan upah tukangnya karena belum dapat kesepakatan. Nah, cuman sudah oke dari yayasan. Pelaksanaan pembuatan lapangan ini apakah dalam tahun ini, paling lama itu tahun depan sudah dikerjakan. Jadi lapangan kita ini nanti akan dicor, akan disemenisasi dan langsung dibuat lapangan futsal, lapangan basket dan lapangan voli. Serta badminton juga ada nanti di sana. Itu ke depan. Makanya kita berbenah dulu dari sarana prasarana kita untuk mewujudkan visi ini semua. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek P5. Nah, cuman ini untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 karena masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau kelas 10 dan kelas 11 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Lalu melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan keimanan dan karakter warga sekolah. Nah, kita juga ada namanya program rutin bagaimana supaya menumbuhkan iman anak. Setiap hari Jumat pertama itu kita adakan misa bersama ya di gereja dengan pastor. Nah, cuman kan itu terkadang tidak menyentuh bagi anak-anak kita yang beragama lain. Sehingga ada program budaya sekolah itu di tema kedua, karena memang temanya itu berbeda. Di tema kedua itu religiusitas. Nah, jadi kalau dia yang Katolik, itu nanti kita kumpulkan anak-anaknya dan kita panggil pastor. Apakah itu melakukan ibadah atau seminar. Begitu juga dengan yang Kristen Protestan. Kita panggil pendeta, kita kumpulkan apakah ibadah dan lain sebagainya juga. Begitu juga yang Buddha ataupun yang Konghucu. Juga kita panggil pendetanya. Nah, ini ke depan. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu yang menumbuhkan iman dia dan juga terlibat dalam gereja. Nah, gitu. Berikutnya, meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Nah, ini juga makanya dari segi keamanan, juga kesehatan itu juga kita pikirkan. Bagaimana supaya anak itu nyaman berada di sekolah. Saya sudah sampaikan kemarin supaya anak-anak tidak jajan di luar pagar, di luar dari lingkungan sekolah. Kita ada kantin sekolah, saya sudah survei untuk makanan yang disediakan itu betul-betul tidak ada yang membahayakan kesehatan. Dan juga keamanan kita seperti tadi kita sudah pasang CCTV setiap kelas, setiap titik supaya itu tadi memantau terkait keamanan sekolah. Tidak terjadi yang namanya perundungan dan lain sebagainya. Karena terkait pembulian, perundungan itu masih menjadi permasalahan besar. Ya, apalagi di tingkat pelajar. Bukan hanya SMA, SMP, SD pun ada terjadi perundungan. Banyak kasus yang mungkin kita juga ketahui. Lalu meningkatkan digitalisasi sekolah untuk percepatan pembelajaran dan sistem informasi terpadu. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya baik dalam pembelajaran maupun juga sarana prasarana kita ke depan sudah berbasis digital. Terakhir, meningkatkan kepedulian warga sekolah dengan sesama. Ini juga program Asolpra, Solduka ketika ada keluarga yang mungkin mengalami duka. Seperti kemarin itu ada terjadi kebakaran di Pajak Lama, itu kita sampaikan ke anak-anak, mereka nyumbang menyisihkan dari uang sakunya, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk visi dan misi. Jadi Bapak Ibu, visi dan misi ini terwujud itu tidak terlepas dari kolaborasi kita Bapak Ibu dan
kami pihak sekolah. Artinya anak itu berada di sekolah itu hanya sekitar 9 jam ya, 7 jam, 7 sampai 8 jam. Dari jam 7 sampai jam 2. Nah, sisanya anak-anak kita itu berada di rumah. Nah, makanya peran orang tua juga perlu pengawasan terhadap anak-anak kita ini. Kebiasaan yang dibawa dari rumah, terkadang itu sampai di sekolah. Nah, kalau kebiasaannya positif, itu tidak masalah. Bahkan kita bisa tingkatkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kebiasaan yang negatif itu dibawa ke sekolah dan bahkan mempengaruhi teman-teman yang lain. Nah, ini makanya Bapak Ibu kami panggil. Ini juga agenda penting juga dan ini langkah awal kita supaya kita sama-sama ya berkolaborasi bagaimana supaya pengembangan terhadap anak-anak kita itu ke depan itu bisa lebih baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan terkait visi dan misi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Pak Siswanto Purba yang telah menyampaikan visi misi dari Sekolah SMA Yosef Arnoldi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya agenda yang kedua, sosialisasi dari program kurikulum. Kepada Ibu Sonta Hutapea kami persilahkan. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk datang mengadakan rapat pada hari ini. Baik, saya akan menyampaikan tentang program kurikulum di SMA Yosef Arnoldi tahun pembelajaran 2023-2024. Baik, yang pertama sekali programnya pelaksanaan ANBK SMA ini khusus untuk anak kelas 11. Yang kedua, pelaksanaan ujian tengah semester ganjil. Yang ketiga, dan itu dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Oktober 2023. Selanjutnya penyerahan rapot MIT tanggal 21 Oktober 2023. Keempat, pelaksanaan ujian semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 Desember 2023. Dan yang kelima, penyerahan rapot semester ganjil tanggal 21 Desember 2023. Untuk program di semester genap, yang pertama ujian praktek sekolah khusus untuk kelas 12 baik IPA maupun IPS, yaitu pada tanggal 15 sampai 21 Februari 2024. Pelaksanaan ujian MIT untuk kelas 10-11 dan semester untuk kelas 12 itu tanggal 18 sampai 23 Maret 2024. Penyerahan rapot MIT dan semester tanggal 27 Maret 2024. Ujian akhir sekolah dilaksanakan tanggal 22 sampai 26 April, tapi ini Bapak Ibu tentatif sesuai dari Dinas Pendidikan pelaksanaan ujian sekolah, ujian akhir sekolah. Dan yang kelima, pelaksanaan ujian semester genap itu tanggal 3 sampai 11 Juni 2024, pelaksanaan remedial tanggal 12 sampai 18 Juni, maaf ini harusnya 2024. Dan penyerahan rapot semester genap tanggal 22 Juni 2024. Itulah mengenai program kurikulum di SMA Yosef Arnoldi. Dan strukturnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena kita sering pertemuan tentang kurikulum dan ini sudah tertera di rapot. Ya, rapot anak kita kelas 12. Selanjutnya, yang selanjutnya tentang syarat kelulusan untuk kelas 12. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan dibuktikan dengan raport tiap semester yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan nilai tuntas
yaitu KKM. Jadi KKM kelas 12 itu Bapak Ibu 77. Dan memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan lulus ujian sekolah dan ujian praktek yang dilaksanakan oleh unit sekolah. Tambahannya maaf Bapak Ibu ada lagi yaitu kehadiran 90%. Baik, ada tambahan juga program unggulan untuk siswa kelas 12. Yang pertama sekali retret. Ini Bapak Ibu sesuai dengan misi yang sudah diterapkan yaitu melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan keimanan dan karakter warga sekolah. Dan retret ini Bapak Ibu sudah program sekolah. Maka ini diberikan untuk kelas 12 untuk pelaksanaan retret ya. Dan adapun tujuan dari retret ini Bapak Ibu yaitu peserta mampu memperbaharui sikap dan tingkah laku di dalam hubungan mereka dengan sesama dan khususnya dengan Tuhan. Dan yang kedua, peserta menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketiga, peserta siap untuk terlibat di dalam kehidupan di masyarakat. Dan pelaksanaan kegiatannya tanggal 21 sampai tanggal 23 Maret 2024 dan tempat retret yaitu di Rumah Retret Nagahuta, Pematang Siantar. Ini sudah di lobi dan sudah dipesan kemarin di Nagahuta. Dan bentuk kegiatan retret seluruhnya dikelola oleh pengelola retret yaitu pastor dan suster. Dan yang kedua, les pelajaran tambahan kelas 12 sekaligus menjadi program sukses di perguruan tinggi dan kedinasan. Dan ini kami nanti ada les tambahan bagi anak kita yang mau kuliah dan kedinasan. Dan juga ada anak kita ini yang langsung kerja. Tapi kami Bapak Ibu mendatangkan para alumni, anak kita yang sudah kuliah, kemudian yang sudah masuk bagian kedinasan, dan bahkan anak kita yang sudah bekerja, mereka akan dipanggil untuk memberikan sesuatu untuk sebagai penyemangat untuk anak-anak kita, bagi yang mau kuliah, bagi yang kedinasan, dan juga yang mau bekerja. Itu. Dan inilah gambarannya kemarin Bapak Ibu yang ikut kegiatan retret. Ya. Dan juga jadwal mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena ini sudah terkirim sama anak-anak mengenai jadwal-jadwal pembelajaran kita. Itu saja mengenai program kurikulum. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari program kurikulum yang sudah disampaikan, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Nama saya Pangasian Nenggolan, orang tua dari Amsal Semdiose Nenggolan. Tadi Ibu terangkan ada penambahan pembelajaran. Yang perlu kami tanyakan Bapak Ibu, tadi penambahan pembelajaran, artinya begini, kalau penambahan pembelajaran, berarti di luar sekolah gitu kan Pak? Di luar sekolah. Yang jadi bahan pertanyaan di pikiran saya, bagaimana masalah, termasuklah apakah dibebankan kepada orang tua masalah biaya operasionalnya. Kira-kira begitulah. Jadi kami pun orang tua bisa memikirkan bagaimana untuk penambahan pembelajaran itu, dan sangat mendukung tadi begitu diberitahu
ada penambahan pembelajaran, kami sangat-sangat bersyukur sekali. Kira-kira begitulah Pak, artinya biar kami tahu orang tua, berapalah biaya akomodasi untuk penambahan itu kira-kira. Makasih. Baik, saya coba langsung jawab pertanyaan dari Bapak tadi. Untuk bimbingan belajar kelas 12 itu memang kita tawarkan, artinya itu menjadi kesepakatan kita, Bapak Ibu. Saya berpikir bahwasanya perlu kita terapkan ini. Tujuannya jelas, bahwasanya anak itu untuk potensi naik atau potensi lolos masuk perguruan tinggi, baik negeri ya dan juga kedinasan itu bisa maksimal kan gitu. Yang kedua juga kan ada anak-anak kita ini mau langsung bekerja atau juga dia itu ikut beasiswa kan gitu. Maka ada nanti pengenalan soal-soal seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan di sini karena memang ini nanti sifatnya wajib untuk kelas 12. Sifatnya wajib. Maka nanti kita akan data anak mana mereka yang mau kuliah, kita akan kelompokkan. Nah, mana anak yang mau langsung bekerja, kita akan kelompokkan. Soal-soal seperti apa yang akan mereka dapatkan. Tentu akan berbeda. Kan begitu. Nah, pelaksanaannya ini memang kita rencanakan di bulan 9 September. Ya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini dikenakan biaya dan akan dibebankan ke orang tua. 50.000 per anak per bulan. Ya. 50.000 per anak dan per bulan. Nah, itu nanti jadi itu nanti akan ada 4 kali pertemuan per minggu per bulannya. Ya, 1 kali seminggu. Nah, begitu juga dengan kelas 10 dan kelas 11. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya ada bimbingan belajar ya bagaimana untuk percepatan pembelajaran mereka. Tentu untuk bagaimana supaya nilai mereka itu tidak turun ya, naik terus. Karena juga mengingat kalau untuk masuk jalur perguruan tinggi itu nilai itu kalau bisa naik. Jangan ada yang turun. Nah, inilah makanya coba kita buat program baru yang mungkin kita tawarkan ke orang tua, bimbingan belajar tadi. Nah, kalau di luar mungkin lebih mahal untuk biaya ini ya. Ya, maka dari itu ya dari sekolah dulu dan yang mengenali anak ini pun kita Bapak Ibu guru. Ya, ketika anak itu memang pengen dia kuliah, maka soal-soal UTBK itu kita akan ajarkan, kita akan sampaikan. Bapak Ibu guru saya sudah sampaikan, saya sudah coba Bapak Ibu pelajari betul soal-soal untuk UTBK ini. Ya, kalau sudah oke nanti sudah mantap, mulai bulan 9 kita buka, kita laksanakan. Dan betul bahwasanya itu di luar dari jam pelajaran. Jadi itu pelaksanaannya itu setelah KBM jam 2.30 untuk lesnya itu mungkin sampai jam 5. Ya, tergantung nanti ya kita akan atur jadwalnya apakah yang pengenalan soal-soal tadi lalu ada bimbingan UTBK. Jadi dia mau ikut dua-duanya ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi kalau mau ikut satu aja 50.000 lah kita bebankan ke orang tua. Seperti itu untuk biaya. Oke, silakan Bu dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Saya bernama Gumonggom Tigor Aritonang, orang tua dari Teresia. Di dalam pembelajaran sekolah ini kan, programnya mungkin ada itu yang tidak terkejar. Karena pengaruh libur, pengaruh lain sebagainya lah. Apa nanti trik orang Bapak untuk mengejarkan itu? Program sekolah yang tertinggal itu. Itu aja saya rasa yang paling lainnya sudah saya kira sudah bagus. Terima kasih Pak. Ya, untuk kelas 12 memang kalau saya lihat
ya sebelum-sebelumnya itu di bulan 4 itu memang sudah selesai. Ya, di bulan 4 itu mereka sudah selesai. Ya, bulan 5 dan bulan 6 itu memang sudah tidak lagi ke sekolah, kan begitu. Makanya dari sekarang kita coba terapkan mulai bulan 9 kita maksimalkan betul ya pelaksanaan untuk bimbingan tadi. Nah, kalau yang masalah ada program sekolah yang tidak terkejar, saya rasa saya mau nanya dulu di bagian mana yang tidak terkejar. Kalau untuk materi sebenarnya itu tidak lagi ditekankan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir terkait materi ya. Karena gini, karena yang ditekankan itu sekarang karena kan nggak ada lagi UN ya. UN kan nggak ada lagi. Kan UN udah nggak ada lagi. Yang ada sekarang ujian akhir sekolah sebagai syarat kelulusan anak. Mengikuti ujian akhir sekolah, ujian sekolah. Dan itu yang membuat soal itu kan kita, Bapak Ibu guru. Dan menentukan lulus anaknya itu pun sekarang sudah diserahkan ke sekolah. Makanya tadi syarat kelulusan tadi yang jelas berkelakuan baik, menyelesaikan pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6. Baru lulus ujian sekolah. Nah, artinya tidak ada lagi target yang harus anak-anak ini dihantui. Seperti itu kayak kita yang dulu itu ya ada UN kan, ada sampai 20 tipe soal dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nah, maka acuan kita itu adalah bagaimana mempersiapkan anak setelah tamat SMA ini kemana? Itu sebenarnya ya, dan itu sudah juga berlaku ya sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kita berpikir program UTBK tadi, bimbingan belajar untuk UTBK dan juga pengenalan soal-soal kedinasan dan juga soal-soal beasiswa, saya rasa itu perlu dikenalkan kepada anak. Mengapa banyak presentasi kita tidak diterima? Karena anak memang tidak tahu tentang soal ini. Soal psikotesnya bahkan tidak pernah diajarkan di sekolah. Tahu-taunya ketika tes sudah langsung dijumpai bentuk soal psikotes. Contoh misalkan dalam soal itu ada titik dikasih. Lalu pertanyaannya coba kembangkan titik ini menjadi gambar yang ada di pikiranmu. Di pembelajaran itu tidak didapatkan. Nah, ada titik itu bisa jadi catur ya. Nah, seperti apa? Itulah yang mau kita ajarkan ke anak, kita kenalkan mereka. Nah, lalu yang untuk UTBK tadi. Dan sekarang ini Bapak Ibu, untuk UTBK itu tidak lagi dari mata pelajaran. Tidak lagi berbasis mata pelajaran. Kalau dulu ada fisika, biologi, kimia itu yang diajarkan. Itu yang dites untuk masuk untuk soal SBMPTN atau UTBK. Kalau sekarang tidak. Ada namanya literasi bahasa Indonesia. Ada numerasi. Terus juga ada tes potensi skolastik. Dan itu yang sebenarnya bisa dikatakan baru dan tidak diajarkan selama di SMA. Bahkan yang lebih ditekankan hanya bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga bahasa Inggris untuk masuk ke perguruan tinggi, untuk tes UTBK-nya. Dan itu kita tidak di pembelajaran ini ya, tidak kita ajarkan. Maka itu perlu kita kenalkan. Saya rasa kalau di bulan 9 kita buat, itu bakalan terkejar. Nah, bagi anak nanti, mungkin kan pelaksanaannya di bulan 5 itu nanti, pelaksanaan UTBK. Bulan 4 atau bulan 5 itu kita masih buka. Silakan anak yang mau datang belajar untuk UTBK ini, kita masih tetap buka. Nah, kita masih, ibaratnya sekolah kan tidak tutup Bapak Ibu. Nah, silakan anak mau datang, tanya sama guru bagaimana soal-soal UTBK ini. Begitu. Artinya kalau yang untuk di bulan 5 itu kita tidak bisa dibayar. Hanya mentok sampai bulan 3. Nah, bulan 4 kan anak udah fokus ujian. Jadi saya rasa bulan 4 itu tidak ada bimbingan UTBK itu. Jadi fokus pada ujian. Nah, jadi untuk mengejar program sekolah, saya rasa program sekolah untuk kelas 12 itu tidak terlalu tidak terlalu buru-buru memaksa, tidak. Ya, artinya asal dia tepat dan efisien saya rasa bakalan terwujud. Nah, terus juga terkait program retret. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini program sekolah, bukan program kelas, bukan tujuannya untuk healing atau liburan. Ini tolong Bapak Ibu juga sama-sama kita samakan persepsi terkait retret ini.
Kenapa kita buat program retret ini? Tujuannya adalah mempersiapkan anak. Setelah dia tamat SMA, dia tahu tanggung jawabnya itu. Makanya untuk mengelola materi retret, kegiatan retret itu tidak lagi Bapak Ibu guru. Ya, itu langsung pengelola retret, apakah itu pastor maupun suster, dengan kegiatan-kegiatan yang tentu meningkatkan iman dia, karakter dia, seperti itu. Nah, mereka akan tinggal di rumah retret dan itu nanti betul-betul dikelola oleh rumah retret kegiatannya. Dan sekaligus juga memang kebersamaan dengan anak-anak kita, selevel mereka, tingkatan mereka. Tentu juga sebagai bentuk entah itu kenang-kenangan dan lain sebagainya, ya mereka ada ke depan ya, ada alumni nanti mereka oh ini temanku dulu loh kan gitu. Nah sebenarnya itu tujuannya ke depan. Jadi kami juga berpesan untuk Bapak Ibu orang tua untuk masalah retret ini, kalau memang ada persoalan biaya ya dari sekarang coba disampaikan. Memang biaya belum disampaikan karena kami belum merincikan. Cuman kalau melihat dari sebelum-sebelumnya siswa itu dikenakan 1.300.000. Ya, 1.300.000 kurang lebih 3 sampai 4 hari pelaksanaannya. Nah, itu. Jadi kalau memang ada persoalan biaya, kita sudah buat program menabung di kelas 12 mulai bulan Agustus ini. Nah, Bapak Ibu boleh sampaikan ke anak supaya dari diri dia dulu. Kalau memang kamu niat ikut retret, nabung kamu. Gitu. Jadi sisanya kan Bapak Ibu nggak berat. Ya. Jadi saya udah sampaikan ke Bapak Ibu wali kelas, sampaikan ke anak, kalau memang mereka niat untuk retret, coba dulu menyisihkan uang tabungan mereka, ya apakah itu per hari mereka buat atau per bulan. Nah, artinya kalau nanti pelaksanaan yang di bulan 3, dia bulan 8 ini sudah kita kumpulkan, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, nah 7 bulan lah waktu dia untuk menabung. Kalau dia kumpulkan sekitar 100.000 1 bulan, kan udah terbantu kita Bapak Ibu. Nah, jangan nanti ketika sudah di hari H baru kita keluh masalah biaya. Jadi dari sekarang saya sudah sampaikan supaya menabung. Nah, seperti itulah untuk program yang kedua retret. Jadi ada 2 program unggulan kita untuk kelas 12. Yang pertama tadi bimbingan UTBK untuk karir dia ke depan. Yang kedua itu adalah terkait retret. Itu ya Bapak Ibu ya, silakan dilanjutkan Bu. Oke, baik kepada Pak Siswanto. Bapak Ibu, untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan. Satu lagi, ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ibu Sinaga, saya orang tua daripada Koko Hasibuan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak pendidik yang ada di sini. Tadi mengenai program daripada sekolah, yaitu mengenai pendidikan tambahan yang untuk les, untuk ke perguruan tinggi tadi. Di sana Pak, saya ingin bertanya, kan anak kita ini yang ingin mau masuk ke perguruan tinggi, daripada pengalaman saya yang pertama, anak saya yang pertama, contohnya dia sekarang ini kan melalui jalur kayak Merdeka itu, anak itu disarankan untuk memilih apa yang menjadi minat dia. Contohnya dia bergerak atau pendidikan apa yang paling dikuasai dia. Saya ambil contoh seperti anak saya tadi itu si Koko, dia itu di dalam pendidikan seni. Jadi maksud saya di sini Pak yang saya tanyakan, apakah di dalam les tadi yang dibuka oleh sekolah tadi diutamakan di sini tadi Pak, sehingga sewaktu dia ingin masuk ke perguruan tinggi, dia mengambil les, dia mengambil tadi yang untuk seni tadi, di dalam nilai dia seni tadi, jurusan yang dia ambil itu, dia tidak kaget gitu loh Pak. Istilahnya nilai yang jurusan yang dia ambil tadi, jurusan seni itu, soal-soalnya itu dia setengahnya barangkali dia bisa kuasai gitu. Jadi maksud saya di sini Pak, kalau boleh, kalau seandainya tadi nanti kan anak-anak kan akan ditanya mana yang kuliah, mana yang langsung bekerja gitu. Jadi anak-anak tadi kan pasti sudah ditanya seandainya pun dia mau kuliah, dia ngambil jurusan apa, gitu kan Pak kan? Nah, nanti di dalam apa nanti udah mulai datang itu apanya sekolah ya Pak ya. Jadi maksud saya Pak di sini minta tolong kepada Bapak dan Ibu,
apabila contohnya anak-anak tadi, contohnya yang kayak anak saya tadi, minta tolong biar ditekankan di jurusan yang mau dia ambil, sehingga sewaktu nilai dia, waktu ngambil jurusan itu dia bisa, soal-soal dia untuk mau menempuh itu dia bisa kuasai. Kemarin waktu anak saya si Agung, saya sempat menginikan sama Bu apa itu yang ngajar kimia? Bu Pida. Kau ke rumah Bu Pida, biar jangan kaget. Seperti yang tadi Bapak bilang, psikotes tadi. Karena di SMA, di sini di pelajaran umum kan tidak dipelajari psikotes, Pak. Jadi oleh karena itu, saya berharap agar anak-anak kita jangan ada yang gagal nanti untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi mohonlah biar nanti dari soal-soalnya kan bisa nanti anak murid itu, oh ini bayangannya gitu loh, ke dalam jurusan yang mau dia ambil. Barangkali hanya itu yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih dan saran saya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, tadi kan sudah saya sampaikan terkait materi UTBK. Baiklah, sebelum itu saya sampaikan dulu jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu ada SNBP. Ya. Ya, yang pertama itu ada jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, ini diperuntukkan bagi anak yang dia itu eligible. Eligible ini artinya dia memiliki kesempatan, memiliki hak untuk bisa ikuti itu. Dan kalau dia akreditasi A, itu diberikan kesempatan 40% dari jumlah siswa. Ya, baik IPA maupun IPS. Nah, jadi kalau kita lihat persentasenya ini hanya bagi anak-anak kita yang ranking 1 sampai 15, ya, ranking 1 sampai 15. Ya, atau bahkan sampai ranking 20. Nah, itu juga tergantung kalau misalkan ada anak-anak kita yang ranking di atas itu mundur. Ya, itu untuk SNBP. Nah, seleksinya itu dari nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Seperti itu. Nah, yang kedua ada jalur UTBK atau SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, ini untuk materinya, dan inilah yang rencana kita mau kita berikan bimbingan belajar. Materinya ini maupun jurusan apapun itu, ya, materi ujiannya sama Bapak Ibu. Mau dia jurusan teknik, mau dia jurusan seni, materi ujian untuk UTBK-nya sama. Jadi ada 3 materinya. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS. Yang kedua, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, penalaran matematika. Jadi 3 tes inilah yang nanti mereka harus jalani. Ya, mau dia anak itu mau milih seni, mau dia milih teknik sipil, teknik kimia, ya, kedokteran dan lain sebagainya. Nah, nanti kan dilihat dari skor UTBK-nya. Kan setiap universitas itu ada skor minimumnya setiap jurusan. Contoh misalkan kedokteran saya katakan aja di UGM. Kedokteran di UGM itu skor UTBK harus mencapai 800. Maka dari 3 tes ini mereka harus, ya, bagaimana supaya skor UTBK itu sampai 800. Nah, itulah yang kita persiapkan untuk saat ini. Kita kenalkan mereka soal-soal tentang UTBK yang 3 tipe tadi. Artinya apa? Supaya mereka juga terbiasa dengan soal-soal ini. Nah, kalaupun ke depan, kalau nanti di bulan 3 kita selesai untuk bimbingan UTBK ini, dia mau lanjut, mau fokus di lembaga les lain, entah itu GO di Medan ataupun lembaga lain. Nah, artinya dia udah punya dasar, tidak lagi dari awal. Itu ya, itu pemikiran kita ke depan Bapak Ibu. Nah, jadi itu ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait yang pengenalan soal-soal beasiswa dan soal kedinasan. Dan itu juga perlu kita kenalkan untuk anak-anak yang mungkin tidak memilih berkuliah. Dia mau langsung bekerja. Tapi kan kalau dia bekerja itu ada tesnya juga. Tesnya itu apa? Soal psikotes. Nah, inilah yang makanya Bapak Ibu guru kita
itu belajar lagi terkait soal-soal ini, dan itu akan disampaikan ke anak begitu dan dikenalkan ke anak. Nah, jadi itulah program kita ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu, jalur tes tadi untuk UTBK itu materinya itu sama maupun memilih jurusan apapun itu. Nah, yang ketiga ada jalur mandiri. Kalau jalur mandiri ini dia langsung ke universitasnya. Kita mendaftar langsung ke universitasnya. Dan untuk jalur mandiri ini, kalau kita lihat dari uang sekolah, uang SPP-nya, itu sudah sama, hampir sama dengan swasta. Karena biasanya mereka yang masuk melalui jalur mandiri itu sudah langsung berada di UKT 5 maupun UKT 6. UKT tertinggi lah saya katakan di kampus itu. Nah, tapi kalau dia SNBP, SNBT, itu masih ada kemungkinan anak-anak kita itu berada di UKT menengah ataupun bawah. Tapi tentu tergantung pada penghasilan Bapak Ibu orang tua, seperti itu. Itulah mengenai jalur tes. Nah, kalau swasta saya tidak singgung. Karena kalau swasta mau apapun itu swastanya asal punya duit, saya rasa itu akan masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi untuk Ibu tadi jangan khawatir. Kalaupun dia memang hobi ke seni, tapi selagi anak kita memang mau kuliah, contoh ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta kan lebih terkenal seni. Tapi untuk masuk ke sana selagi dia masih negeri, untuk materi tesnya sama Bapak Ibu. Sama materi tesnya. Ada 3 tadi. TPS, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga penalaran matematika. Oke Bu ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Siswanto Purba. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita tutup dulu pertanyaan. Nanti setelah pemaparan dari program kesiswaan, nanti kita buka sesi pertanyaan kembali. Untuk itu kita lanjutkan sosialisasi dari program kesiswaan. Kepada Ibu Binta kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan program kesiswaan dari SMA Yosep Arnoldi. Yang pertama, upacara bendera. Di SMA Yosep Arnoldi akan melaksanakan sekali sebulan dan ditambah dengan perayaan Hari Besar Nasional. Selanjutnya, sosialisasi tata tertib. Anak kita kelas 12 tata tertib sudah tahu karena sudah diberikan dari kelas 10, 11 dan sudah dialaminya. Selanjutnya pembinaan siswa. Ini selalu ya Bapak Ibu, tidak ada saya buat waktunya dan selalu. Karena tugas kami juga membina siswa. Selanjutnya juga akan ada razia ketertiban keamanan sekolah. Masalah rambut, kuku, tas, motor. Ini akan dilaksanakan 1 kali sebulan. Dan ada juga razia situasional, tergantung. Kemudian ada Smaya Day atau budaya sekolah. Kita sudah sepakat dalam program kita membuat Smaya Day. Hari pertama itu literasi. Yang kedua itu religiusitas, yang ketiga itu pramuka, minggu ketiga maksudnya, minggu keempat itu ada Sabtu ceria, dan kalau ada dalam bulan itu minggu 5 ada refleksi ataupun rekreasi. Kemudian ada rekapitulasi poin pelanggaran dan prestasi siswa. Ada layanan konseling terhadap anak-anak per orang dan atau per individu. Ada bimbingan karir, ada latihan dasar kepemimpinan, dan ada perkemahan Jumat Sabtu direncanakan setelah selesai mid semester. Ada pemilihan dan pelantikan pengurus OSIS,
ada perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, ada kelas meeting di SMA Yosep Arnoldi dilaksanakan 2 kali setahun setelah ujian semester ganjil dan setelah selesai penilaian akhir tahun atau semester genap. Dan yang terakhir ada pemberian lencana kepada anak didik kita, baik yang berprestasi akademik dan non-akademik. Itu program kesiswaan dari SMA Yosep Arnoldi. Kemudian Bapak Ibu, untuk tahun ini kita tetapkan untuk pelanggaran-pelanggaran, sebelumnya ini ya, sebelum pelanggaran untuk poin ini saya sampaikan dulu. Kemarin bel bunyi itu 7.15, tapi ini kita buat lebih cepat 7.10. Jadi setelah bel dibunyikan, anak-anak kita seluruhnya wajib mengikuti kegiatan apel pagi. Jadi Bapak Ibu di SMA Yosep Arnoldi itu setiap pagi kita ada apel pagi dan kalau upacara. Siswa yang terlambat masuk sekolah tidak diizinkan masuk kelas sampai prosedur penanganan siswa terselesaikan. Anak kita yang terlambat kita berikan atau kita minta untuk peduli terhadap lingkungan. Dan poin juga tetap berjalan. Yang kedua, orang tua atau wali dapat menghubungi pihak sekolah melalui via telepon menjelaskan atau memberitahu apa alasan anak kita terlambat. Boleh kepada guru piket ataupun kepada wali kelas dari anak Bapak Ibu. Kemudian setelah 2A atau B dilaksanakan, anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran. Anak kita yang tidak hadir karena sakit atau kepentingan lain wajib menghubungi wali kelas. Kalau sakitnya lebih dari 2 hari, tolong disertakan surat keterangan sakit atau surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua ataupun wali murid. Selanjutnya, kalau anak kita tidak hadir karena ada izin kepentingan lebih dari 2 hari, wajib menghubungi kepala sekolah. Ini yang urgen tidak, contohnya sakit ataupun hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau pesta atau kakaknya wisuda, itu kan sudah direncanakan. Jadi tolong dikabari. Selanjutnya anak aktif mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan jujur, tertib, dan tepat waktu. Aktif mengikuti kegiatan ulangan atau penilaian yang diberikan oleh guru. Anak-anak kita diperkenankan Bapak Ibu membawa kendaraan bermotor karena sudah izin orang tua dan wajib menggunakan knalpot standar, tidak diperkenalkan racing, dan wajib memakai helm. Untuk pakaian, hari Senin dan Kamis memakai seragam nasional putih abu-abu. Hari Senin wajib memakai topi. Ya, hari Senin wajib memakai topi. Pakaian hari Selasa itu batik bebas. Hari Rabu putih petak-petak dari seragam YPR. Hari Jumat memakai baju Melayu. Hari Sabtu sesuai budaya sekolah. Tadi minggu pertama sampai minggu kelima kalau ada dalam bulan tersebut. Anak kita wajib memakai dasi ketika memakai pakaian seragam hari Senin dan Kamis. Ikat pinggang juga wajib dipakai warna hitam. Untuk kaos kaki, hari Senin, Rabu, dan Kamis memakai kaos kaki warna putih polos yang 15 cm dari atas mata kaki. Hari Selasa dan Sabtu bebas, kecuali memakai pakaian pramuka. Hari Jumat, kaos kaki warna polos di atas mata kaki 15 cm. Untuk sepatu, Senin dan Kamis hitam polos pakai tali. Untuk Selasa dan Sabtu warna bebas. Rabu putih polos pakai tali. Ini untuk kelas 11 dan 10 kami wajibkan. Untuk kelas 12 ini tidak menjadi kewajiban.
Tapi kalau ada sepatu putih polosnya silakan dipakai. Kalau tidak ada, boleh memakai sepatu hitam polos. Aksesoris untuk siswa putri tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan make up yang berlebihan. Sedangkan siswa putra tidak diperkenankan memakai gelang, kalung, dan sejenisnya. Untuk rambut, siswa putra, potongan rambut pendek dan rapi. Rambut depan tidak menyentuh alis, rambut belakang tidak menyentuh kerah baju, serta rambut samping tidak melebihi daun telinga. Panjang atas itu 5 cm. Tidak diperkenankan memakai jelly atau hairspray, tidak diperkenankan mencat rambut, bentuk atau model rambut standar. Siswa putri rambut harus rapi dan tidak diperkenankan mencat rambut. Seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini ada poin pelanggaran. Mungkin untuk poin pelanggaran ini kami akan kirimkan langsung karena masih banyak ya, masih ada yang harus kita bahas. Tapi yang perlu harus kami sampaikan Bapak Ibu, di sini ada ketentuan ya Bapak Ibu. Di atas itu sudah ada poin-poin dari pelanggaran berat, ringan, sedang. Yang dilakukan anak kita nanti akan dikumpulkan dalam buku pembinaan yang kami berikan kepada anak-anak. Jadi yang akan dibina itu mendapat surat peringatan pertama apabila poinnya sudah 26 sampai 50. Yang kedua, peringatan kedua apabila poinnya 50 sampai 75. Peringatan ketiga 76 sampai 100. Kalau lebih dari 100, anak-anak kita kembalikan ke orang tua. Itu pemaparan dari kesiswaan. Apabila ada pertanyaan, kami berikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Binta yang sudah mensosialisasikan terkait dengan program kesiswaan. Untuk sesi ini akan dibuka diskusi tanya jawab. 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat kami orang tua, yaitu memberikan kata saran atau usulan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah orang tua dari Rafael Lubis. Saya Boru Tampu Bolon. Begini ya Bapak Ibu, kalau mengenai peraturan yang di sekolah ini, saya anggap itu memang peraturan yang sangat baik dan memang sudah dipikirkan oleh guru-guru atau semua dewan pendidik yang ada di sekolah ini. Kami sangat bangga dan sangat mendukung dengan peraturan seperti itu, berarti anak kami terarahkan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, kadang saya mengeluh dengan anak saya, yaitu mengenai salah satunya potongan rambut. Kalau menurut saya, seperti pangkasan catam pun saya mau kalau memang itu peraturan dari sekolah. Karena setiap peraturan itu memang pada dasarnya sudah saya anggap baik. Tetapi saya sering berselisih paham dengan anak saya. Kalau dikatakan guru katanya 5 cm, anak saya selalu meminta, "Ma, tolonglah 8 cm, karena enggak agak gaul loh, Mak. Agak terlalu gimana ya, culun kalau bahasanya ya Bu ya. Jadi kalau dia menganggap kalau 88 cm itu enggak terlalu culun, enggak terlalu gaul. Jadi tolonglah Mak, 8 cm. Udah Nak, kalau memang itu peraturan dari sekolah, 5 cm kan aja. Nanti kalau kamu misalnya kuliah, kalau misalnya peraturan di sana nanti 8 cm, bolehlah. Tapi kalau sekarang kamu SMA, kalau memang 5 cm, tolonglah Nak, dipatuhilah peraturan guru. Jadi selalu ini jadi masalah saya rasa di rumah. Kalau udah potong rambut, ini
5 senti loh Rafael. Udah lama, udah boleh. Awas kamu nanti kalau ditegur guru. Jadi saya ini Bu sangat mendukung ya, peraturan yang ada di sekolah ini. Tapi saya takut dengan anak saya tadi dapat poin yang gak baik di sekolah. Jadi gimana Bu solusinya mengenai masalah rambut tadi? Makasih Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk masalah rambut, memang itu juga menjadi apa ya, pembahasan juga ke anak-anak kita ya. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga itu masalah rambut yang harus diikat, yang gitu. Mereka bilang kalau digerai Pak, biar lebih apa ya, auranya keluar lah, bahasa yang kayak gitulah. Nah, sehingga apa? Saya juga sampaikan juga ke anak-anak yang perempuan kemarin di apel pagi, silakan boleh digerai. Dengan catatan tidak mengganggu saat kamu pembelajaran. Saya bilang kalau misalkan mengganggu saat kamu belajar, ikat. Nah gitu. Terus juga bagi yang boleh digerai itu ya sebatas bahu. Kalau udah rambutnya sebatas bahu silakan digerai. Nah tapi kalau yang mau apa digerai tapi rambutnya di bawah bahu dengan catatan rapi gitu. Boleh digerai tapi rapi lah kelihatannya. Kadang ada yang tidak disisir tapi digerai kan agak apa kita melihatnya kan gitu, agak risih kan gitu Bu. Nah untuk laki-laki ini juga sama juga. Sering juga anak-anak kita itu sampaikan, Pak janganlah rambut itu 5 cm katanya gitu. Nah cuman namanya aturan itu juga kita harus tetapkan. Memang yang buat aturan itu kitanya. Nah, maka kemarin saya juga sampaikan ke Bapak Ibu guru, cobalah kita naikkan sedikit standarnya itu 6 cm lah. 6 cm. Nah, kalaupun mentok-mentoknya dia di 7 cm lah. Tapi kalau Ibu bilang 8 sampai seterusnya saya rasa itu udah nggak gaya pelajar lagi. Saya takutnya itu tidak jadi gaya pelajar gitu. Kan kita masih pelajar, tapi kalau dia udah kuliah, mau dia gondrong pun ya nggak masalah kan gitu. Karena memang tuntutan untuk kuliah itu penampilan lagi kan gitu Bu. Tapi selagi dia masih pelajar, saya rasa 6 sampai 7 cm itu kita masih berikan dispensasi lah, toleransi. Nah seperti itu Bu ya. Tapi yang jelas ada standar yang kita harus buat, itu 5 cm itu memang harus tertulis gitu. Tapi kita masih berikan toleransi ke anak kalau misalkan rambutnya itu 6 sampai 7 cm. Seperti itulah ya Bapak Ibu untuk masalah rambut. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru beri kesempatan pada saya. Ini Pak, saya mau bertanya, apakah murid itu untuk jalur undangan ke perguruan tinggi itu melihat dari prestasi anak atau itu dikasih kesempatan untuk setiap mahasiswa gitu, untuk murid gitu. Jadi satu lagi pertanyaan saya Pak. Gini Pak, contohnya si anak mau dia ikut tes kepolisian, tapi dia ikut juga ke jalur undangan. Contoh, kepolisian dia lulus, ke jalur undangan dulu lulus. Jadi contohnya diambilnya polisi, ke jalur undangan dia tidak diambil, itu ada sanksi enggak atau kita kenakan denda? Seperti yang pernah saya dengar. Itu benar atau tidak? Itu aja Pak. Oh iya, iya Pak, saya perkenalkan diri, saya Boru Simbolon, orang tua dari Andika Ganda Putra, Sitorus. Baik, pertanyaan yang bagus Bu untuk masalah apa ya, anak yang lulus di perguruan tinggi, terus lulus juga di kepolisian, kan gitulah itu contohnya, kan begitu. Kalau jalur PPUD, cuma saya lupa menyampaikan satu lagi ada jalur PPUD. PPUD ini adalah jalur undangan juga sama kayak SNBP, tapi ini khusus untuk Universitas Riau, UNRI, yang di Pekanbaru.
Nah, itu kuotanya lebih besar, 50% untuk yang akreditasi A. Nah, kalau dia PBUD lulus, terus dia lulus lagi di kepolisian dan dia ambil kepolisian dan yang PBUD tidak diambil, itu sekolah ada blacklist. Kita di blacklist, kita diberikan sanksi. Namun kalau untuk SNBP, ya, anak lulus SNBP. Kalau anak yang lulus SNBP, dia tidak lagi bisa ikut SNBT. Itu ya, supaya sama-sama kita tahu, anak yang sudah lulus SNBP, dia tidak akan bisa lagi ikut SNBT. Dan itu sudah langsung dari sistem. Langsung sudah dari pusat. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi. Itu yang rapor tadi, yang 40% kalau dia akreditasi A. Untuk anak yang dari secara akademik itu apalah berprestasi lah saya katakan. Kan gitu. Nah, kalau dia SNBT itu yang tes UTBK tadi. Itu mereka itu tidak akan bisa lagi ikut tes UTBK tadi kalau udah lulus di SNBP. Nah, jadi dari pusat pun mereka sudah kasih apa ya, bisa dikatakan upaya pencegahan itu supaya diambil SNBP-nya tadi kan, tes undangannya tadi kan gitu. Nah, namun kalau misalkan dari SNBP lulus, kepolisian lulus, kan ini yang apa ya, yang ibaratnya menjadi persoalan kita kan gitu sekolah. Sebenarnya kalau dibilang sanksi untuk sekolah itu saya katakan memang tidak ada. Tidak ada dari apa pusat, tidak ada untuk sekolah. Kalau SNBP ya, kalau yang berbasis undangan tadi. Namun kita berpikir ya sangat sayang sekali kalau misalkan anak ini sudah lolos undangan tapi tidak diambil. Karena gini, saya juga belum bisa pastikan untuk indeks diterimanya siswa masuk ke perguruan tinggi itu banyak faktornya. Salah satu dari nilainya tadi. Yang kedua bisa jadi dari alumni yang berkuliah di universitas itu. Nah, kalau misalkan nanti ada satu yang dia udah lulus tapi tidak diambil, saya rasa itu juga mempengaruhi untuk anak kita yang di tingkat di bawahnya untuk ke depan gitu. Tapi kalau misalkan dari pusat untuk sanksi ke sekolah nggak ada. Tapi saya masih belum dapat sih sebenarnya pastinya seperti apa. Tapi memang saya rasa itu indeks penerimaan tahun depan ke universitas itu karena memang dia menolak lah bahasanya. Saya rasa akan mempengaruhi lah untuk adik-adik kita sebelumnya. Itu Bu. Nah terus juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana presentasi diterimanya kan gitu. Nah itu tadi banyak indeksnya, mulai dari indeks sekolah ya, terus juga nilai anak, terus juga alumni di universitas itu banyak atau tidak kan gitu. Kalau kita saya lihat banyak kita diterima di Unimed dan juga di USU. Jadi peluang kita masuk ke sana itu saya rasa cukup besar. Ya. Makanya untuk ke depan ya kalau bisa kan gitu. Makanya betul-betul dimatangkan Bu. Kalau memang anak kita memang mau coba angkatan, betul-betul lah dipersiapkan untuk angkatan. Nah gitu. Jangan ikut SNBP-nya. Kalaupun mau dia mencoba, ikut di SNBT-nya, UTBK-nya. Iya, kalau UTBK-nya saya rasa itu nggak masalah. Karena kan anak tes. Kan gitu. Ini yang karena persoalan undangannya tadi yang kita persoalkan. Saya takutnya, ya kita khawatirnya itu ada pengaruh untuk adik-adiknya tahun depan. Itu ya Bu ya, penjelasan terkait anak yang melanjut ke perguruan tinggi. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu yang sudah bertanya. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, cuman ini memang karena tadi dibahas mengenai hal itu, masalah tahun lalu, saya kurang paham gitu, mengenai gini Pak,
kemarin itu kan sudah untuk undangan itu juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi yang juara 3 itu atau yang juara 2 itu sudah tidak, istilahnya dia sudah ditetapkan tidak akan melanjut. Kenapa Pak nggak boleh diangkat contohnya yang ke juara 4-nya diganti gitu? Apakah itu ketetapan dari sekolah? Apakah memang sudah aturannya gitu loh Pak? Contohnya untuk menggantikan, tadi kan udah diiniin yang juara 1, 2, 3 itu keundangan. Rupanya yang juara 3 atau yang juara 2 ini tidak kuliah gitu. Contohnya diganti yang kayak juara 4-nya tidak dibolehkan. Itu apa memang ketetapan dari sekolah apa gimana Pak? Iya, itu untuk tes undangan ya. Sebenarnya sekali lagi menentukan siswa itu eligible atau yang berhak mengikuti tes itu tentu dari sekolah. Kita akan masukkan nama anak semua, lalu nampaklah nanti kalau dia akreditasi A 40% dari jumlah kita. Nah, jadi kalau misalkan yang peringkat 1 atau peringkat 2 dia memilih mundur, itu bisa digantikan Bapak Ibu. Tapi dengan catatan memang betul-betul yang peringkat 1, peringkat 2 tadi itu memilih untuk mundur dengan alasan yang logis. Ini terjadi di Dumai Bapak Ibu. Hampir semua peringkat 1 sampai peringkat 5 itu memilih mundur. Sehingga apa? Persentasi kelolosan masuk perguruan tinggi sedikit untuk jalur SNBP. Karena yang ikut tesnya lagi tentu yang nilainya di bawah. Yang mereka nilainya secara akademik dia mampu, dia bisa, itu mundur. Sehingga apa? Kita tidak berharap lebih pada mereka. Makanya kami di sini juga menekankan kalau anak Bapak Ibu termasuk ke dalam siswa yang eligible, ya tolong betul-betul kalau tidak ada alasan lain, alasan yang ibaratnya yang logis, ya ikutlah. Ini Pak, anakku nanti langsung memilih swastanya. Nantilah dulu Bu, swasta itu. Fokuslah dulu ke negeri. Karena apa? Indeks sekolah itu juga melihat dari siswa yang lulus di negeri. Dan itu masih juga sama persepsinya di masyarakat. Padahal sebenarnya tidak. Iya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di masyarakat masih ada persepsi bahwasanya kalau SMA itu unggul, SMA itu berhasil kalau dia bisa meloloskan anak-anak itu ke perguruan tinggi negeri. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau anak kita yang ke luar negeri? Nah, bagaimana dengan anak kita yang ke swasta favorit? Nah, jadi sebenarnya samanya sebenarnya. Tapi karena masih itu yang ada di pemikiran masyarakat, sehingga apa? Nah, di sini juga saya mau tekankan itu. Sebenarnya itu tidak menjadi acuan sekolah itu berhasil meloloskan ya anak-anak itu di perguruan tinggi negeri itu menjadi indikator keberhasilan sekolah. Tidak. Indikator keberhasilan sekolah bagaimana anak itu mampu nanti bertanggung jawab atas hidupnya ke depan, atas karirnya ke depan. Itunya sebenarnya. Artinya apa? Dia tamat SMA, dia udah punya rencana. Kemana dia? Kalau dia memang mau fokus mau masuk angkatan, ya dari kelas 11 dia harus persiapkan. Ini udah mau seleksi 2 bulan lagi baru dia mati-matian. Itu omong kosong. Ya, ibarat apa? Kita seperti ya membalikkan telapak tangan semudah itu tidak. Makanya dari kelas 11, makanya saya pun nanti akan buat itu ekstra untuk anak yang mau ke angkatan semi militer. Jadi bahasa kita PBB, tapi dia yang semi militer. Jadi mau dia ke dinasan kah, mau dia ke apa namanya angkatan, itu ada dasarnya, setidaknya fisiknya dulu. Ya, fisiknya. Karena kalau dia masuk ke kepolisian misalkan, untuk pull up lah misalkan, harus bisa 20 pull up. Satu pun tidak. Dalam waktu 2 bulan mengejar pull up 20, itu mustahil. Itu mustahil. Push up sekian menit harus bisa 50. Itu standarnya. Dia dalam 2 bulan kita paksakan, itu mustahil. Jadi percuma Bapak Ibu. Makanya ini program kita untuk kelas 12 tidak lagi mengarah kepada akademik. Tapi bagaimana mempersiapkan anak ke
ke jenjang dia berikutnya, begitu. Itu yang kita pikirkan. Kalau dia kalau dia yang bersekolah selama 9 ya untuk 1 tahun ini di kelas 12 itu kita maknai sebagai proses aja dia. Proses dia lalui. Kita juga sampaikan terkait memang penting memang dia belajar fisika, dia belajar kimia, penting memang. Tapi setidaknya itu hanya bagaimana membentuk karakter anak dalam proses itu. Tapi dalam proses itu kita juga arahkan dia ke masa depannya nantinya. Nah itu. Jadi ibu jangan khawatir untuk terkait itu. Kita akan persiapkan anak ke depan untuk masa depannya. Ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang jelas itu tadi kalau dia juara 1 memilih mundur dengan alasan yang logis, kita terima sehingga yang di bawahnya bisa naik, Ya, karena kalau sempat nggak naik, sayang sekali kuotanya nggak terpenuh, iya kan gitu, nggak penuh. Seperti itu. Oke Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya pada sesi ini. Kita lanjutkan kembali sosialisasi dari pihak Bank BRI berkaitan dengan pembayaran uang sekolah yang saat ini tidak lagi melalui tunai, namun melalui virtual account. Kepada pihak Bank BRI kami persilahkan. Ya, sebelum melanjutkan ke Bank BRI sedang mempersiapkan, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu pembayaran uang sekolah itu melalui 2 bank sekarang. Boleh menggunakan Mandiri, boleh menggunakan BRI. Seperti itu. Dan diharapkan tidak lagi tunai. Semua sudah non tunai. Oke ya Bapak Ibu ya. Kepada Pak Riko dan rekan-rekan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Juriah Nasution dan 2 rekan saya. Yang ini namanya Bang Riko, kemudian yang ini namanya Ibu Putri. Kami merupakan perwakilan dari Bank BRI kantor cabang Bagan Batu yang di sebelah Sukarukun. Nah, kebetulan saat ini untuk pembayaran SPP siswa-siswi di Yosep Arnoldi ini sudah menggunakan virtual account, maksudnya tidak lagi tunai, melainkan via transfer. Nah, jadi nanti setiap anak ibu semuanya yang di sini mendapatkan masing-masing nomor virtual account-nya, setiap siswa itu 1, dan nanti untuk pembayarannya bisa menggunakan dari berbagai bank, nggak hanya di BRI, tapi untuk nomor virtual account-nya itu virtual account BRI. Jadi apabila Ibu ada ATM Mandiri, bisa dari Livin Mandiri yang aplikasinya di handphone. Nanti nomor virtual account-nya tinggal dimasukkan aja. Kemudian nanti akan muncul tagihannya. Kemudian juga bisa via ATM. Nanti kita akan menunjukkan bagaimana video untuk pembayaran virtual account-nya Bapak. Boleh ditampilkan Pak? Dapat diperhatikan ya Bapak Ibu, ini untuk pembayaran via ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu dan tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Oke, video kali ini kita akan mencoba untuk menelusuri dan mencari di mana posisi untuk transfer lewat Briva ya. Jadi kita sudah siapkan ATM dan masukkan ke posisinya di bagian card. Kemudian kita tunggu loading sejenak mesin ATM-nya. Kemudian di sini pilih bahasa Indonesia. Kalau mau pilih bahasa Inggris, silakan pilih bahasa Inggris. Nanti tulisannya akan berubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian di sini masukkan PIN. Setelah kita masukkan PIN, kemudian di sini pilih menu lainnya. Setelah pilih menu lainnya, silakan kita masuk ke pembayaran. Masuk ke pembayaran, kemudian nanti
di sini masuk ke pembayaran atau pemberian lain. Nah, di sini baru kemudian teman-teman akan ketemu dengan Briva. Oke, tinggal tekan Briva, kemudian masukkan angkanya di sini. Setelah itu silakan teman-teman tekan benar. Maka nanti langsung akan diproses. Jadi seperti itu ya bagaimana cara mencari Briva untuk melakukan transfer lewat Briva di mesin ATM BRI. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dia tutor untuk pembayaran Briva melalui kartu ATM. Nah, untuk Bapak dan Ibu, di sini ada yang menggunakan aplikasi Brimo di handphonenya? Tidak ada. Jadi, Ibu ada ya, Bu ya? Jadi nanti Bu, semisal mau membayar uang sekolah anaknya, bisa menggunakan aplikasi Brimo, Bu. Jadi setelah login, di tampilan halaman utamanya ada Briva, Bu. Paham Ibu ya? Nanti dari Briva ini diklik, kemudian pilih tambah transaksi baru, kemudian masukkan 15 sampai 16 digit nomor virtual account atas nama anak Ibu. Nanti muncul misalnya nama anaknya Adelia, uangnya sekian, nanti tinggal pilih lanjutkan, masukkan PIN dan pembayarannya selesai. Nah, untuk pembayaran virtual account ini Bapak dan Ibu tidak dikenakan biaya kecuali apabila Bapak dan Ibu pembayarannya menggunakan jasa dari agen Briling. Nah, kalau menggunakan kartu ATM ataupun aplikasi yang di handphone, baik itu Brimo ataupun aplikasi dari bank lain, itu tidak dikenakan biaya. Selanjutnya ada tambahan Pak Riko? Nah, bagi mungkin tambahan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau buka rekening BRI dan jauh-jauh, sekarang itu buka rekening BRI itu tidak perlu harus ke kantor, bisa buka rekening online. Buka rekening online itu bisa di website buka rekening .bri.co.id. Jadi atau bisa langsung cari di Google buka rekening BRI. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Dia harus nanti pegang KTP asli, foto KTP asli. Memang harus KTP asli harus kita pegang pada saat itu, pada saat pembukaan rekening. Ikuti langkah-langkahnya itu. Setelah berhasil nanti keluar juga kode Briva untuk pembayaran setoran awalnya. Jadi contohnya buka rekening Sempedes, setoran awal 50.000. Nah, ada nomor Briva nanti itu harus dibayar untuk setoran awal pembukaan rekeningnya. Setelah dibayar, contohnya misalkan jauh dari kota, tidak ada ATM, tidak ada yang belum punya Brimo, bisa datang ke agen BRI Link terdekat. Nah, setelah dibayar di agen BRI Link untuk setoran awalnya itu, rekeningnya langsung terbentuk. Setelah dibentuk rekening, langsung kita lanjut untuk daftar Brimo. Nah, pendaftaran Brimonya itu untuk misalkan Bapak Ibu, contohnya nanti mau bayar Briva anaknya, atau mau transfer, itu bisa dari handphone langsung. Dan canggihnya Brimo sekarang itu sudah bisa tarik tunai dan setor tunai di Indomaret dan di agen Briling. Jadi tidak perlu harus ke ATM. Karena contohnya ATM-nya tidak ada di daerah Bapak Ibu sekalian, bisa langsung tarik tunai dan setor tunai di agen BRI Link dan di Indomaret terdekat. Nah, jadi nanti semuanya itu hanya transaksi pakai Brimo. Jadi sayang bagi Bapak Ibu yang punya rekening BRI tapi belum ada Brimonya, segera didaftarkan karena transaksinya biar lebih mudah. Nah, yang ini juga kebetulan kita baru launching program dari BRI itu untuk Brimo Festival. Nah, setiap nasabah BRI yang punya rekening Brimo, yang punya daftar Brimo dan sudah transaksi, nah ini untuk program Brimo Festival ini tingkatkan transaksi Brimo dan tingkatkan saldonya di BRI, itu akan mendapatkan kesempatan menang dapat hadiah grand prize 5 unit mini elektrik dan 10 unit mobil MG4. Nah, itu dan menjadi kemudahan lainnya. Jadi bagi mungkin yang ibu-ibu yang hobi-hobi belanja online, daripada nanti ke agen Briling kan bayar Briva, contohnya dikenakan biaya 5.000, 7.000. Kalau dari Brimo gratis, tidak ada biaya. Mungkin itu dari kami untuk sosialisasi. Enggak.
Nah, mungkin itu sosialisasi singkat dari kita. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang masih bingung terkait pembayaran SPP anaknya melalui Briva? Nah, tadi kan Pak dijelaskan melalui Brimo BRI. Ya. Jadi kami punya apa mandiri Pak. Kalau dari mandiri bagaimana? Itu saja. Nah, kalau dari Mandiri, nah jadi memang tadi seperti disampaikan kepada dari Bapak Purba, Pak Susanto, itu kan sekarang masih bisa dua pembayaran, bisa dari Mandirinya, bisa dari BRI. Nah, kalau yang contohnya untuk pembayaran dari Mandiri pakai Briva, nomor virtual account yang di BRI juga bisa, tapi yang masih Mandiri masih tetap Bu. Jadi yang sebelum-sebelumnya sudah pembayarannya dari Livin kan Bu? Untuk SPP anaknya kemarin masih tunai. Oh iya. Dari ATM. Oh belum ada Livin. Kalau Livin itu biasanya bisa juga tuh Bu, sama kayak Brimo juga. Bisa. Jelas Bu. Jadi bisa juga dari ATM Bu. Kalau misalkan belum punya Livin, bisa dari ATM. Cuman memang kalau misalkan ini lebih praktis pakai mobile banking kan. Cuman kalau memang biasanya memang ada yang sudah yang apa udah nggak ngerti lagi yang masalah teknologi, mungkin yang lebih simpel aja pakai transaksi pakai kartu ATM. Mungkin itu, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya Bu. Pak, ada kodenya Pak. RI Brimo itu. Ada Bu, nanti ini kan lagi proses untuk nomor Briva masing-masing siswa kita bentuk. Nanti setelah selesai kode Briva itu akan dikirimkan ke masing-masing orang tua. Nanti kalau dia contohnya punya aplikasi Livin, nah itu seperti transfer Bu. Dia kode Briva, pembayaran Briva untuk BRI itu seperti transfer tapi dia beda bank. Nanti masukkan kode BRI 002, baru nomor Briva-nya anak Ibu. Gitu dia. Nomor Briva itu ada sekitar 15 atau 16 angka nanti Bu. Tapi sebelumnya Ibu masukkan dulu kode BRI-nya 002. Gitu. Nanti setelah itu langsung muncul tagihannya sama nama siswa, nama anak Ibu langsung muncul. Gitu dia Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin kalau tidak ada lagi. Perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kesan dan pesan pada pertemuan hari ini untuk kemajuan program sekolah dan visi misi SMA Yosef Arnoldi. Kami mohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu menyampaikan kesan dan pesannya. Kalau bisa satu ibu-ibu, satu bapak-bapak perwakilan. Biar nggak apa-apa lah dua. Terakhir, singkat, padat, dan jelas. Itu aja Bapak Ibu. Ya, kesan dari pertemuan kita, kesan dan pesan untuk kami juga. Seperti itu. Silakan ibu-ibu dulu. Iya. Iya, silakan Bu. Tasatop. Terima kasih untuk siang yang indah yang diberikan Tuhan sama kita. Pertemuan kita berjalan yang lancar, biarpun saya tadi terlambat ya Pak. Jadi semoga kita selalu diberikan Tuhan kesehatan. Begitu juga untuk sekolah ini, kami sebagai orang tua sangat berterima kasih. Apalagi saya pribadi ya Pak, saya jauh dari anak saya kos di sini ya Pak. Tapi puji Tuhan lah, saya sangat bangga apalagi untuk Pak Sianturi. Anak saya pernah sakit, Bapak ini yang membawa dia berobat. Terima kasih ya Pak, semoga hanya Tuhan yang bisa membalas ya Pak. Nah, jadi kesan sekolah ini memang
mudah-mudahan adiknya nanti memang kelas 1 SMP, mudah-mudahan nanti dia kita lanjutkan untuk SMA di sini. Itulah, mudah-mudahan ya Pak. Jadi semoga guru di sini juga diberikan Tuhan selalu kesehatan dan semakin maju sekolah ini. Jadi kami sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih. Jadi jangan bosan-bosan Bapak dan Ibu guru untuk mendidik anak-anaknya. Gimana pun anak-anak ini kebandalannya, tingkah lakunya, anggaplah itu seperti anak Bapak sendiri. Jadi kami sebagai orang terima kasih sebagai orang tua. Semoga Tuhanlah yang membalas semua ini ya Pak. Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya orang tua dari Teresia Marcelina Tampu Bolon. Kebetulan adik saya juga sebagai tenaga pendidik di sekolah ini. Terima kasih kami sampaikan atas program kerja dari pihak sekolah. Semoga ke depannya sekolah ini lebih maju lagi, lebih dikenal masyarakat, agar kiranya anak-anak kita yang lulus dari sekolah ini bisa menunjukkan jati dirinya di masyarakat luas. Jadi kami mohon juga kepada Bapak Ibu guru, jangan bosan-bosannya mendidik anak kami di sekolah ini agar lebih baik seperti yang diharapkan seluruh orang tua anaknya nanti lulus dari sekolah ini bisa bersentuhan dengan masyarakat luas, terlebih-lebih pembinaan iman dan akhlak anak-anak kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Dan juga supaya keterlibatan orang tua dan sekolah itu terus berlanjut, maka saya sudah ada program bagaimana pembentukan komite sekolah. Ya, jadi 2 orang tua perwakilan kelas. Nah, mungkin dari kita Bapak Ibu yang sudah ditunjuk. Rapat pembentukan komite sekolah itu pertengahan bulan 8 ini. Ya, selesai nanti agenda 17 Agustus. Nanti akan ada rapat pembentukan komite sekolah. Dan disitulah nanti Bapak Ibu silakan memberikan usul untuk kemajuan sekolah kita. Ya, pelan-pelan kita benah, tentu dari hal-hal yang mungkin sederhana, tapi bermakna sebenarnya Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pertemuan sampai pada siang hari ini. Semoga segala apa yang sudah disampaikan, pesan dan kesan dari Bapak Ibu berkaitan dengan program sekolah dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan SMA Yosef Arnoldi. Kami juga berharap komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, Bapak Ibu guru dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan, kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Kami juga meminta maaf atas sambutan kami yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu, baik perkataan maupun tindakan, kami mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan tutup dengan doa. Kami mohon kesediaan pada Pak Frans Tampu Bolon untuk menutup dengan doa. Baik, terima kasih Ibu ya, Bapak Ibu. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa. Hingga pada siang hari ini, Engkau masih menyertai dan memberkati kami di tempat ini Tuhan. Terkhususnya Bapa pada siang hari ini,
antara pertemuan kami, Bapak Ibu guru dengan orang tua anak didik kami. Bapak yang baik, banyak hal yang kami bicarakan demi kemajuan sekolah ini, demi perkembangan anak didik kami, dan demi semangat bagi kami Bapak Ibu guru untuk mengajari, mendampingi, membimbing anak-anak didik kami yang sudah dititipkan oleh orang tua dan yang sudah dipercayakan kepada kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kiranya pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi anak-anak kami. Kiranya di hari-hari ke depan mereka akan jauh lebih baik dari hari ini. Dan mereka mampu meraih segala harapan dan cita-cita mereka, keinginan mereka masing-masing, dan cita-cita yang Engkau sediakan bagi mereka juga. Bapak yang baik, sebentar orang tua anak didik kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertailah mereka ya Tuhan di dalam perjalanan mereka masing-masing, agar sampai ke rumah dan bertemu dengan anak, keluarga, semuanya penuh bahagia dan sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai kami di setiap langkah kami, di setiap kegiatan dan aktivitas kami, waktu demi waktu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pak Frans yang sudah menutup dengan doa penutup. Tidak komplit Bapak Ibu kalau tidak ditutup dengan pantun, karena tadi dibuka dengan pantun. Ya, mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Indah bunga di tengah taman, duduk sendiri memakan ketan. Sampai jumpa untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga bertemu di lain kesempatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan dan berjumpa dengan penuh sukacita.